Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Tajiahau. Puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita mau memuliakan Dia. Sebab Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita sangat-sangat mengasihi kita. Dia selalu menjaga hidup kita. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian. Biarlah kita mau dengan segenap hati kita mau keluarkan suara kita yang terbaik. Dengan sungguh-sungguh kita mau memuliakan nama Tuhan. Dia Tuhan yang tak pernah mengecewakan. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Haleluya Yesus. Syukur banget berdiri dengan sungguh-sungguh kita mau naikkan ucapan syukur kita, doa kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Setiap saat, setiap waktu
katakan, tak pernah kau kecewakan Tuhan. Tak pernah kau kecewakan hidupku. Amin Tuhan. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan senang jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan senang jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya keselamatan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kau setiap jawaban dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu mendengar. Kau selalu menjawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan kami yang besar. Kau Tuhan kami yang begitu dahsyat. Kau Tuhan kami yang setia. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Kau Tuhan yang selalu bersama dengan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami mau naikkan puji-pujian buat Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bangga. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Katakan saudara dengan iman dan percaya. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Amin Tuhan. Kau selalu menjawab setiap doaku. Amin Yesus. Ku bersyukur dengan senang jiwaku, sebab Kau Tuhan yang Mari yang bersyukur. Mari yang bersyukur nyanyi dengan sungguh-sungguh. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan senang jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami ada karena cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan tubuh yang sehat, malam hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, berkati setiap kami yang datang, berkati kami Tuhan, biarlah ruangan ini penuh kemuliaan Tuhan, penuh dengan suasana surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan untuk ibadah kami pada sore hari ini dari awal sampai akhirnya. Kau yang beracara, Kau yang pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan
Amin. Tetap banget berdiri ya. Kita mau bersuka cita, kita mau memuliakan Tuhan, bahkan kita mau menari buat Tuhan. Amin. Semua suruhkan haleluya. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Semua nari ya bersama saya ya. To Jesus I want, to Jesus I need, to Jesus I die， 曾经依靠属我。To Jesus I want, to Jesus I need, to Jesus I die， 曾经依靠属我。 Bapak Ibu, semua di sini untuk menyanyi buat Tuhan. Benar? Mau menari buat Tuhan? Bukan hanya kami yang di sini menari ya, semuanya menari ya. Kalau nggak ikut gerakan kami, boleh terserah. Pokoknya menari buat Tuhan. Hati bersuka cita buat Tuhan. Amin. Oke, kita pujikan pujian ini lagi dengan penuh sukacita. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya siapa? kepada Sekali lagi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ju Yesus. To Jesus I want, to Jesus I need, to Jesus I die， 曾经依靠属我。To Jesus I want, to Jesus I need， to Jesus I die， 曾经依靠属我。Ju Yesus. To Jesus I want, to Jesus I need, to Jesus I die， 曾经依靠属我。To Jesus I want, to Jesus I need, to Jesus I die， 曾经依靠属我。
berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. 主的爱高深如江河， 主的爱高深如江河，主的爱高深如江河，主的爱高深如江河，充满我心，被我过，被我过满江的勇气，被我过炎热的香甜，主的爱高深如江河，充满主的我心。爱，主的爱高深如江河，主的爱高深如江河，主的爱高深如江河，充满我心，被我过，被我过满江的勇气，被我过炎热的香甜，主的爱高深如江河，充满我心。 sekali lagi ya, 主的爱，主的爱高深如江河，主的爱高深如江河，主的爱高深如江河，充满我心，陪我过漫长的勇气，陪我过炎热的香甜，主的爱高深如江河，充满我心。 kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Biarlah kasih Tuhan selalu mengalir Mengalir setiap saat, walaupun kita susah, senang, percaya kasih Tuhan selalu ada buat kita semua. Berkatnya, Berkatnya biarlah setiap hari kita mengatakan berkat buat suami kita, buat anak-anak kita. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir atas keluarga kita. Haleluya. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya, Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Berkat Tuhan selalu baru buat kita. Dia selalu ada dan mengasihi kita. Tak henti-hentinya kasih-Nya diberikan buat kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Kita mau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih lagi dan lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Pujilah namamu Tuhan. Bahwa kami itu dekat denganmu selalu Tuhan. Sebab kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpamu Tuhan. Bapa, pegang kami Bapa. Kasihanilah kami Bapa. Haleluya. Doa kami Tuhan, kami mau semakin mengasihi-Mu. Doa kami Tuhan, kami mau lebih menghargai-Mu. Doa kami Tuhan, kami mau selalu menghormati-Mu Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memperingati Hari Raya Imlek. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang lalu. Ini menjelang tahun yang baru, kiranya Tuhan senantiasa berada bersama-sama kami senantiasa. Dan kami saat ini Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berbicara melalui hamba-Mu ini ya Bapa, kepada setiap pribadi, sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang takut boleh dihiburkan Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu Tuhan ada sesuatu yang terjadi, kami pulang tidak seperti kami datang ya Bapa. Ada suatu penyegaran rohani. Kiranya Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, supaya firman yang keluar benar-benar berasal dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Wan An. Ni hao. Apalagi Saudara-saudara, sekalipun di dalam kekristenan, keselamatan di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib adalah berkat di atas segala berkat, kebutuhan di atas segala kebutuhan.
tetapi hal diberkati adalah janji Tuhan buat kita semua. Amin. Dan gereja ini tentu adalah gereja yang diberkati Tuhan. Amin. Ini benar-benar kongsi fat. Saya sudah lihat tadi sampelnya. Gemuk-gemuk semua. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apakah anak Tuhan, orang Kristen, boleh mengadakan perayaan Imlek? Boleh? Boleh. Sebab sebenarnya ini tidak menyangkut kepercayaan tertentu. Ini adalah budaya. Bahkan 3.500 tahun yang lalu budaya ini sudah ada. Jadi kita belajar yang baik dari budaya ini, seperti bersyukur sama Tuhan. Semua bisa berkata Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Ya, barangkali ada yang belum ngerti atau belum tahu, saya tidak tahu persis secara menyeluruh, tetapi saudara-saudara, peringatan atau perayaan Imlek karena musim semi telah datang. Jadi di negara-negara beriklim tropis seperti Indonesia dekat Khatulistiwa, kita mengenal 2 musim. Musim apa? Musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan di negara-negara yang beriklim subtropis, kita mengenal ada 4 musim. Musim apa? Semi, terus musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Saudara-saudara, dari Februari sampai April, musim semi dan seterusnya, sekalipun agak berbeda saudara-saudara antara yang di Eropa dan yang di bagian selatan Khatulistiwa. Tetapi ada musim yang tertentu, ada waktu yang tertentu saudara-saudara. Dan itulah yang kita mau mengerti pada malam hari ini, bahwa saudara-saudara, segala sesuatu ada musimnya, segala sesuatu ada waktunya yang tertentu. Saudara-saudara, tidak selamanya musim dingin, saudara-saudara. Dan jangan lupa ya, tidak semua orang juga nggak suka sama musim dingin. Dari Indonesia, bahkan dari Jajak jauh-jauh pergi ke Jepang, ke Eropa, cuma kepengen lihat apa? Iya, katanya turun salju, lihat. Jadi saudara-saudara, jadi ada musim yang pasti berganti dan pasti berlalu. Tidak semuanya juga tidak menyenangkan. Beberapa orang juga memuji Tuhan, mengucap syukur untuk setiap musim yang ada. Itulah sebabnya judul firman Tuhan pada malam ini adalah segala sesuatu ada musimnya. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Semua ada waktunya. Tolong Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti ini, supaya kita bisa bersyukur senantiasa. Tidak selamanya dingin, tapi akan datang masa musim semi. Tetapi saudara-saudara, musim semi mesti berganti menjadi musim apa? Panas, gugur, dan seterusnya. Tidak selamanya kemarau, saudara-saudara, tetapi akan juga datang musim hujan. Demikian juga dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya ada di dalam dunia ini. Kita ngerti, tidak selamanya Bapak Ibu Saudara diizinkan menghadapi kesukaran. Tidak selamanya Bapak Ibu Saudara diizinkan menghadapi persoalan. Ada saat di mana Tuhan menyatakan rencananya yang indah. Bisa berkata amin? Tidak selamanya. Kalau saja Bapak Ibu Saudara, kita semua ngerti, semua ada waktunya. Anak-anak akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi selagi masa sekolah, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ada masanya akan menikmati apa yang kita sudah usahakan dulu.
Yang bekerja, ya bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Apalagi di usia yang masih produktif, kerja. Jangan santai, jangan seenaknya. 3 hari dapat cuan besar, tak cuan. Ya 2 hari kemudian tutup. Nanti buka lagi, tutup lagi. Waduh, saudara-saudara, jangan. Semua ada waktunya. Ya, tidak selalu susah. Sukar karena Tuhan izinkan pencobaan untuk mendewasakan rohani kita. Tapi ada saatnya dia akan menyatakan penghiburannya. Tapi juga tidak selamanya senang. Itulah sebabnya Tuhan beri hikmat untuk bisa menabungkah, bisa mengelola keuangan dengan baik. Sebab ada waktunya nanti kesukaran datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu ada musimnya dan pasti berganti. Nah, saya ingin kita semua belajar seperti Bani Isakar. Saya membaca dari 2 Tawarik pasal 12 ayat 32. Ayat itu berkata demikian, dari Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Saudara-saudara, Tuhan mau kita seperti Bani Isakar. Saudara-saudara, orang yang mempunyai pengertian, orang yang mempunyai pemahaman, orang yang mempunyai pengetahuan, mempunyai hikmat tentang saat-saat, ya, tentang waktu-waktu, sehingga mereka ngerti kapan maju perang, kapan menahan diri, saudara-saudara, untuk bertahan, kapan saatnya saudara-saudara mengerjakan yang baik, kapan saatnya juga untuk maju. Ada saat di mana mereka harus berhenti, tapi ada saatnya juga kapan harus kerja, harus jalan. Dan itulah yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus tahu, sebab segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya, ada saatnya. Dan saya akan mengakhiri dengan beberapa hal tentang menjadi seperti Isakar yang punya pengertian. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Isakar ngerti ada waktu panas, ada waktu dingin, ada waktu kemarau, ada waktu hujan, ada waktu siang, ada waktu malam, seperti tertulis dalam kitab Kejadian 8 ayat 22. Tetapi juga mereka ngerti ada waktu menabur, ada waktu menuai. Jadi kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara tentang waktu ini. Taburlah yang baik. Tabur, sebab ada waktunya kita akan menuai. Bapak Ibu Saudara, anak-anak khususnya, melihat orang tua yang sekarang diberkati Tuhan, yang keadaannya mapan, enak, segala fasilitas ada. Sebut saja mereka orang diberkati oleh Tuhan. Ketahuilah, karena mereka telah menabur lebih dulu. Mereka sudah kerja keras begitu rupa, mulai bukan masa muda bahkan. Di antara mereka bisa saja lagi masih sekolah, sudah belajar berdagang, sudah belajar jualan kecil-kecilan sama temannya. Saya masih ingat cerita dari istri saya waktu gereja masih, ya seperti dulu saudara-saudara, ada pintu tembusan ke kampung. Pulang dari sekolah, saudara Sinok dan istri, beber meja kecil lalu jualan keciput, jualan macam-macam saudara-saudara. Jadi lihatlah, kalau sampai melihat ada orang-orang, ada jemaat-jemaat, bahkan papa mama kalian yang sekarang diberkati, itu karena mereka telah menabur lebih dulu. Mereka sudah kerja keras, mereka belajar dengan sungguh-sungguh.
Itulah sebabnya kepada papa, mama, tolong ajar anak juga ngerti mengelola uang saku, ajar mereka untuk juga bekerja. Jangan dieman-eman. Ojo masih kecil, suruh bantu, suruh nyapu, suruh ngepel. Karena saya percaya saudara-saudara, kalau ada generasi stroberi, karena ada papa mamanya stroberi. Karena ada papa mamanya yang sayang-sayang, yang manja-manja kepada anak. Dan ini bom waktu. Tentu kita ingin generasi ke depan menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Bisa berkata amin? Iya, itulah sebabnya ajar mereka. Jangan diloloi terus, dimanja. Minta apa saja kasih. Bom waktu. Anak-anak pun demikian. Kalau papa ngomong, berdoa dulu, sabar. Nggak usah marah-marah. Nggak usah. Sebab ini bahaya loh ke depan ini. Persaingan dan keadaan ekonomi ini nggak akan semakin mudah. Sementaranya memiliki pendidikan tinggi, puji Tuhan, diberkati Tuhan, tapi tidak sedikit mereka nggak punya kerja. Bahkan kehilangan kerja. Akan melindas orang yang pintar-pintar sekalipun. Itulah sebabnya ada musim menabur dan menuai. Tabur, belajar sungguh-sungguh. Hobi barangkali, kesukaan, apa, skill apa, kembangkan mulai sekarang. Sekarang, tabur, selidik apa, basket kah, atau renang kah, asa terus. Sebab ada waktu menuai. Kalau santai-santai di sini lalu mau menuai, saya suka berkata kepada remaja, maaf bicara, orang bodoh berhasil diberkati buahnya. Banyak. Orang gak punya modal dari maaf bicara, dari keluarga tidak mampu, lalu mereka menjadi orang sukses, banyak. Tapi saya belum pernah mendengar orang malas diberkati, jadi kaya. Apa ada? Gak ada. Itulah sebabnya ada waktu menabur, ada waktu menuai. Susah sekarang bisa jadi. Selain rencana Tuhan atau salah manage uang dan lain sebagainya. Ya karena dulu kita terlalu santai. Demikian juga menabur yang benar. Bapak Ibu Saudara, taburlah yang benar. Supaya kita menuai benar. Kalau Bapak Ibu Saudara naburnya jelek, jahat, kedagingan, saudara-saudara fitnah, macam-macam, pastilah, pasti kita akan nuai yang sama. Kalau saudara dan saya merugikan orang, nyakiti orang, bunuh pekerjaan orang, apalagi bunuh pekerjaan bos, makan di piring itu, perusahaan itu, diludahi, itu kan saudara-saudara berkhianat kepada tempat kerja. Kita akan menuai jahat juga. Ada waktunya menabur. Taburlah yang benar. Taburlah yang benar. Kita akan menuai benar. Dan saya berdiri di depan jemaat yang senang menabur yang benar. Amin. Tabur dalam pekerjaan Tuhan. Tabur berbuat baik kepada teman-teman yang memerlukan. Tabur. Sebab ada saatnya kita menuai. Waktu kita menabur, kita sedang sedang memperhatikan secara tidak langsung kita dan keluarga kita. Sebab dengan menabur, kita akan menuai yang baik. Saya cepat dengan kesementaraan. Isakar tahu, semua ada waktunya. Jalan, jangan. Jadi tidak selamanya juga harus bertahan. Tapi ada saatnya maju serang. Tapi juga tidak selalu maju perang. Ada saatnya pulihkan kekuatan, atur strategi lebih bagus dan lain sebagainya. Semua sementara Bapak Ibu Saudara. Ayat itu berkata, masa hidup kami berapa tahun? 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Memang syarat meninggal dunia tidak harus tua, tidak harus sakit, kapan saja. Tapi paling tidak Tuhan sudah kasih tahu
Kalau kuat 70 tahun, 80 tahun. Ada yang umurnya sudah 70 tahun. Ya mau tidak mau kita harus terima firman. Ya siap-siap saudara-saudara. Benar. Apalagi sudah 80 tahun, mami suka bilang, umurnya mami sudah 80 tahun. Nggak tahu umurnya berapa lagi. Nah, itu benar. Ngerti saudara-saudara. Kita juga ngerti. Karena itu mari kita mau pakai waktu ini dengan baik. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Sebab semua sementara, semua akan ditinggalkan. Saya pernah melihat sebuah tayangan di mana ada suami yang meninggal dunia. Saudara-saudara, istrinya nangis-nangis. Besok masih nangis-nangis. Lusa masih nangis-nangis. Seminggu kemudian, karena semua sudah pergi, dia cuma mulai bengong, diam, sepi sendiri. Nanti lewat 2 minggu, sudah mulai kerja lagi. Saya percaya kalau dia kerja di kantor, kantornya sudah cari orang untuk menggantikannya. Demikian seterusnya, nanti setengah bulan kemudian sudah mulai lupa. Sudah tertawa, terbahak-bahak, lihat film lucu dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya, kalau semua akan begini, untuk siapakah Bapak Ibu Saudara dan saya hidup? Untuk siapa? Kekayaan yang Bapak Ibu Saudara dan kita semua punya, untuk siapa? Sebab ada saat di mana akan ditinggalkan. Orang-orang yang kita cintai, ya akan menangis. Tapi ada saat di mana mereka juga mesti jalan. Sebab semua waktu ini jalan. Semua juga akan ditinggalkan. Tidakkah lebih bijaksana kalau kita sudah mulai berpikir, kalau saya meninggal ini, kemana ya nyawa saya? Terus untuk apa semua ini? Oh, Bapak Ibu sudah adalah orang-orang baik yang mewariskan harta, kekayaan kepada anak-anak. Bagus sekali. Tapi saya mengajak kita, jadilah orang yang benar. Yang mewariskan kekayaan rohani kepada anak-anak. Tapi juga pikirkan keselamatan. Sebab waktunya terbatas. Mereka yang menikah pada usia berapa? Anggap aja 30 tahun. Kalau 70 tahun katanya mati, 40 tahun bersama istri, bersama suami. Kalau sudah dijalani 30 tahun, berarti masih ada 20 tahun bersama. Iya, kalau sebelumnya tidak diambil Tuhan. Artinya satu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Semua sementara Bapak Ibu Saudara. Ayo kita cari Tuhan. Kekekalan. Ada waktu yang kekal, saudara-saudara. Kemah itu dibayangkan sebagai tubuh sementara. Tapi akan ada rumah yang lebih sifatnya tetap. Di sanalah Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi ada satu tempat, ada 2 tempat yang sifatnya kekal selamanya, nggak dibatasi waktu. Bukan 70 tahun lagi, bukan 80 tahun lagi, selama-lamanya. Di sorga, rumah kita, di mana Yesus Juru Selamat telah menebus dosa kita supaya kita di sana. Atau di penghukuman kekal. Sekarang ini, waktunya kita menentukan. Saya rindu semua Bapak Ibu Saudara dan saya sampai di rumah Bapa kelak. Suatu saat nanti bisa berkata amin. Iya, sebab pasti kita akan pulang. Jadi pikirkan sekarang. Saya melayani Bapak Ibu Saudara, mengembalakan sidang ini. Bukan hanya untuk mendoakan supaya Bapak Ibu Fajai, makmur, kaya, dan seterusnya. Senang diberkati Tuhan, saya senang sekali. Ya, tapi lebih dari itu, karena kami ingin semua kita masuk
ke rumah Bapa kelak pada waktunya. Amin. Akhirnya seperti Isakar menjadi bijaksana. Ayat itu berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya percaya kalau kita mengerti waktu yang silih berganti, ada proses hidup di sana, saya percaya kita akan jadi bijaksana. Tahu susahnya dulu, waktu kecil punya orang tua mati-matian, mesti bersepeda pergi ke Genteng, atau ada yang ke Banyuwangi untuk bekerja. Kadang diajak ikut ke sana, ngerti susah. Nah sekarang diberkati Tuhan, pasti bijaksana, nggak mungkin sombong, nggak mungkin arogan. Sebab ingat dulu juga susah, dulu juga nggak punya. Dia tidak akan jadi arogan. Kalau boleh ada sebagaimana kita. Mari kita tahu bahwa segala sesuatu ada musimnya, menjadikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa bijaksana. Amin. Sabar, nggak sombong, nggak keras, nggak, ya ngerti lah, mengerti orang. Sebab kita juga pernah dulu gitu. Mari sama-sama kita berdiri. Puji Tuhan. Yesus adalah terang dunia, amin. Lampion bikin terang, lampion di sana bikin terang, di sana terang, rezekinya diterangi, jalannya diterangi untuk GPD Jajak, amin. Terlebih keselamatan di dalam Yesus bagi kita. Musim akan selalu berganti. Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Ya. Selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih
selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Kiranya hari ini Selalu adalah waktu di mana Tuhan menolong kita semua. Tuhan beri jalan keluar. Dia Tuhan mengenyangkanku memberkati tiap-tiap dan hidup. memeliharaku Siapa butuh pertolongannya? seumur Nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ibu Gembala akan berdoa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang pada malam hari ini. Kami percaya kami yang sudah mendengar diberi hati yang penuh dengan bijaksana. Karena kami mengerti lewat kebenaran firman-Mu segala sesuatu ada waktunya. Biarlah kami mau menyadari itu semuanya. Kami mau pakai hidup ini dengan bijaksana. Mencari Engkau Tuhan yang membawa kami selamat. Sebab itu Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, menabur Tuhan. Dan biarlah segala taburan yang kami lakukan, kami boleh melihat tuaian itu menjadi pengalaman kami semuanya. Sebab itu Tuhan tolong kami semua dan biarlah kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang datang malam hari ini. Dan kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan lewat penurutan kami kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya berkat Tuhan sudah turun atas kami semua. Mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Tại 在闪闪发光的灯笼映证下，我们感谢您，光之源。新的一年到来，带来新的希望，你的爱永远不变。红包和橘子，祝福和繁荣的象征。但主啊，你的祝福远比财宝更有价值。在基督里，我们找到真正的喜乐，你的爱永远不变。家人团聚，充满感恩与爱，是您让我们团结在一起。今年天父啊，请指引我们的脚步，使我们的生命可以荣耀你的名。恭喜发财，我们献上感恩，与祈祷一起。今年将充满美好，主啊，
感谢您无限的祝福。在这个新春佳节里，我们找到真正的喜乐。祝福在座的每一位新年快乐，恭喜发财，身体健康，平安喜乐，好运连连。祝耶稣祝福我们，谢谢大家。Di tengah gemerlap, lampion yang bersinar, kami bersyukur padamu, Sang Sumber Cahaya. Tahun baru tiba, membawa harapan baru. Kasih-Mu tetap setia, tak pernah layu. Angpau dan jeruk, simbol berkat dan kemukmaran. Tapi berkat-Mu Tuhan, jauh lebih berharga dari harta. Di dalam Kristus, kami menemukan sukacita sejati. Anugerah-Mu mengalir tiada henti. Keluarga berkumpul, penuh syukur dan cinta. Kami ingat Engkau yang mempersatukan kita. Di tahun ini, tuntun langkah kami ya Bapa, agar hidup kami memuliakan nama-Mu saja. Kongsi facai, ucapan syukur kami naikkan. Bersama doa agar tahun ini penuh kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tak terhingga. Di tahun Imlek ini kami berserah dan bersyukur selalu. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada semua orang di sini. Rezeki berlimpah, kesehatan yang baik, kedamaian dan kegembiraan. Semoga sukses dan sukses. Tuhan Yesus memberkati kita semua.有人能与你相比，主耶稣，你深深爱我，唯有你是全能全神，回应我内心的呼喊，没有人能与你相比，主耶稣，你深的爱我，主你是全能一真正改变我
恢复我生命。主，我常相信你奇妙大能，和你全能双手恢复我生命。主，我常相信你满有能力，和你全能双手祝福我生命。Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. 主，我常相信你奇妙大能，和你全能双手恢复我生命，奇妙的双手恢复我生命。Kau turun tangan memberkatiku.春风吹过脸庞，送来温暖，沿路喜气洋洋，丰收不断。每家每户安康，祝福满满，四季平安。心源远处的光，照亮心房，能左眼又左光，是真的棒。恩典涌流而下，带来希望，耶稣的爱要宣扬。让我们携手，祈求世界和平谦让，因为爱是力量，心事充满盼望。爱能带来祝福，能带来平安，笑容也藏不住，常挂脸上。烦恼或困难都烟消云散，日子过得幸福美满。心能带来祝福，能带来平安，如鹰展翅飞翔，直达云端。能与之同行，就无惧风浪，信念带着盼望，为主发光。心源远处的光，照亮心房，能左眼又左光，是真的棒。恩典涌流而下，带来希望，耶稣的爱要宣扬。让我们携手，祈求世界和平谦让，因为爱是力量，心事充满盼望。爱能带来祝福，能带来平安，笑容也藏不住，常挂脸上。烦恼或困难都烟消云散，日子过得幸福美满。心能带来祝福，能带来平安，如鹰展翅飞翔，直达云端。能与主同行，就无惧风浪，信念带着盼望，为主发光。
爱能带来祝福，能带来平安，笑容也藏不住，常挂脸上。烦恼或困难都烟消云散，日子过得幸福美满。心能带来祝福，能带来平安，如鹰展翅飞翔，直达云端。能与主同行，就不惧风浪。信念带着盼望，信念带着盼望，信念带着盼望，为主发光。Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau
赞美，因你是主，是我生命的看顾，因你是主，是我生命的看顾，因你是主，是我生命的看顾。
percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng saben dina kulangge gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina gandol Gusti. Aku gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina hey, gandol Gusti, gandol Gusti.